Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini mumpung anak sekolah lagi libur panjang, jadi Bocan tuh lagi road trip lagi Bobers. Dan road trip kali ini tuh juga panjang karena bakalan sampai Labuan Bajo lagi. Tapi itu belum Bocan upload ya, cerita lengkapnya nanti. Tapi kali ini Bocan mau kasih review satu hotel Sultan duluan yang lokasinya ada di Nusa Dua. Dan Bocan tuh kayak punya wishlist, pokoknya pengen mereview hotel-hotel mewah yang ada di Nusa Dua. Dan kebetulan kemarin-kemarin hotel ini belum sempat Bocan review, baru sekarang nih mau kita review. Kita mau kemana? Kita mau nginep di bukan ini hotelnya, masih maju lagi. Kita mau menginap di The Ritz-Carlton Bali Bobers. Dan kemarin tuh biasa lah ya, Bocan pesennya lewat tiket.com, terus dapat harga sekitar 8 juta atau berapa gitu ya, pokoknya 8 juta dah ya sama pajak. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau kasih tahu rahasia gimana caranya sering nginep di Hotel Sultan tapi nggak berasa boncos. Caranya adalah Bocan tuh punya ritual wajib sebelum pesen hotel atau beli tiket pesawat liburan. Ritualnya apa? Ritualnya buka aplikasi Shopback. Bobers juga harus nih lakuin ritual yang sama karena kita tuh bisa nabung cashback di Shopback setiap habis belanja apa aja di e-commerce yang ada di dalam Shopback, termasuk e-commerce travel juga nih. Lihat ya, ini tuh total saldo cashback Bocan. Cashbacknya ini bisa dicairin ke rekening bank loh. Nih, kalau yang ini tuh saldo cashback yang udah Bocan kumpulin, dan kalau yang ini saldo yang udah Bocan cairin ke rekening bank. Penasaran caranya gimana sih Bocan detailnya? Nanti Bocan infoin ya. Dan sekarang kita udah sampai di The Ritz-Carlton Bali. Nah, ini pintu masuknya Bobers. Tuh, di sini ada security check. Security checknya ya emang agak strict ya, karena maklum aja ini hotel bintang 5 dan ini suami salah belok. Harusnya tuh tinggal lurus gitu. Ini malah dia langsung ke parkiran. Kita harusnya lurus, nanti tembusnya ke sini. Ini area drop off-nya nih. Nah, di sini udah banyak staffnya yang berjaga. Terus mereka dengan sangat ramah dan sigap untuk gak cuma menyambut tapi juga mindahin bagasi. Udah selesai pindahin bagasi Bobers, kita lanjut ke parkiran. Parkirannya outdoor ya, dan ini area parkirnya cukup luas sih. Nah, ini Bobers bisa lihat parkirannya. Terus dari parkiran tadi tuh ada jalan tembus, jadi kita nggak perlu keluar bangunan panas-panasan. Ini jalan tembus menuju ke lobinya langsung. Nah, ini sebelah kanan itu meja resepsionis Bobers. Kalau yang di depan sini, ini tuh concierge. Terus ini suasana lobinya. Tuh, lobinya cantik ya Bobers. Nuansanya ada tradisional tapi tetap unik gitu. Ada bunga-bungaan di dalam air gitu. Dan ini ada gambar pohon kehidupan juga Bobers. Nah, terus di ujungnya itu view-nya tuh laut. Nah, kalau ini arrival hall yang tadi Bocan masuk lewat sini nih. Nah, di depannya ini ruang tunggu. Jadi Ritz-Carlton Bali kan emang bintang 5 ya. Dia tuh grupnya Marriott, dan Marriott itu ada top tier termewahnya Bobers. Untuk top tier termewahnya itu adalah salah satunya brand Ritz-Carlton ini. Jadi untuk servisnya udah gak perlu dipertanyakan lagi karena servisnya smooth dan bagus banget. Ternyata Bocan kemarin tuh ada kendala sedikit ya. Kamarnya agak lama. Bocan tuh datang udah jam 3:30, udah hampir jam 4 gitu, tapi kamarnya tuh belum siap Bobers karena ada kendala di reservasi atau apanya lah ya. Terus baru masuk kamar tuh 4:30. Akhirnya sama mereka ditawarin untuk di private lounge-nya gitu Bobers. Ditawarin sama si resepsionisnya tuh untuk nikmatin suasana di lounge-nya. Cuma kan ya di lounge, Bocan pikir dia bilang itu lounge-nya private gitu kan. Ternyata pas udah nyampe ke lounge itu rame juga kan. Tidak sesuai ekspektasi sih. Cuma mereka berusaha sebisa mungkin untuk ngasih kursi yang nyaman buat Bocan, karena Bocan kan berenam tuh ya sama bayi sama si pengasuh bayinya. Jadi ya udah mereka berusaha. Cuma ini ya Bobers, katanya tuh kan kita bisa bikin kopi gratis di sini. Cuma ini mesin kopinya
mesin kopinya lihat tuh dapatnya cuma kayak apa sih namanya, espressonya doang gitu kan. Bocan kira tuh bisa request cappuccino atau apa gitu, karena di situ gelasnya tuh gede, bukan gelas espresso gitu. Jadi harapannya adalah tadi tuh isinya cappuccino, ternyata ya udah segitu doang isinya. Staffnya ditanya, ini segini doang kopinya? Dia jawabnya, iya bu, maaf saya malah baru di sini. Wah, agak gimana gitu sih ya. Ekspektasi Bocan di hotel bintang 5 adalah bukan jawaban seperti itu. Harusnya fokus ke problem solvingnya gimana gitu kan. Tapi dia jawabnya malah, iya maaf bu, saya masih baru. Ya udahlah ya, kasih kesempatan. Oke, sekitar 4:30 akhirnya kamarnya tuh baru siap, dan ini kita diantar sama salah satu staff dari depannya untuk menuju ke kamar. Nah, ini kita turun ke yang lantai bawah. Tadi kan lobby tuh paling atas tuh ya. Nah, ini kita ke lantai ground apalah, pokoknya yang nginjek tanah di sini. Nah, di sini tuh semua pusat fasilitasnya. Jadi restoran, main pool, pantai, dan kamar kebanyakan juga di lantai ini. Kita tuh mau naik buggy car. Nah, kalau ini adalah meeting point untuk buggy car-nya Bobor. Jadi kalau misalnya kita mau ke lobby, nggak bisa diantar pakai buggy langsung ke atas gitu, nggak bisa. Cuma sampai dari kamar cuma sampai ke meeting point ini. Buggy car-nya ini juga bisa untuk ke pool, ke pantai, atau misalnya pas misalnya kamarnya jauh nih ya dari restoran, bisa pakai buggy car, bisa telepon, pokoknya bisa telepon 24 jam deh. Nah, ini kita hotel tour dulu, jadi biar tahu lah ya, karena ini hotelnya kan gede banget, jadi biar kita tahu fasilitasnya tuh di mana aja. Nah, ini tadi pertama kita lewatin kids clubnya, terus ini area pantai sama area pool. Pantainya tuh di depan poolnya sana nih Bobors. Nah, ini main poolnya. Terus sempet dijelasin restorannya di mana, terus fitness di mana, sama spa di mana gitu kan. Nah, ini kita baru langsung menuju ke building tempat kamar Bocan. Nah, ini Bocan lupa ya tepatnya di building apa gitu. Cuma Bocan itu kemarin pesan tipe villa with access pool. Jadi dari depan kamar itu langsung nyemplung ke kolam Bobors. Nah, ini villanya luas banget. Bocan suka sih ya, karena ini kan road tripnya tuh bawa nini gitu kan, maksudnya bawa orang tambahan dewasa gitu, bukan anak-anak. Mau nggak mau tuh kan harus siapin biaya untuk extra bed gitu kan, apalagi sekarang bawa bayi segala macem. Nah, ini tuh si Ritz Carlton itu dia ada beberapa sofa bed dia Bobors, jadi lumayan, jadi nggak perlu pesen extra bed. Ini kamarnya luas banget, terus dia tuh kayak ada 3 bagian, dan ini ya ampun, ranjangnya tuh empuk banget, selimutnya tuh halus. Aduh, enak banget ya Bobors tiduran di sini tuh. Bobors tuh punya kebiasaan gesekin kulit ke spray gak sih, kalau spraynya halus. Nah, itu enak banget, spraynya tuh halus terus dingin, nyaman banget pokoknya. Sayangnya TV-nya itu belum smart TV, jadi dia masih TV biasa, masih TV kabel. Tapi untuk fasilitas lainnya seperti mesin kopi, terus tadi ada itu snacknya minibar sih ya, dia berbayar. Ini air mineral Bobors, bebas request mau refill berapa kali juga. Ini disediain es batu. Nah, kalau di sebelah sini ini tuh kamar mandi, kelihatannya terbuka ya Bobors, tapi sebenarnya tuh setiap ruangan, jadi kayak misalnya dari kamar tidur ke kamar mandi dia tuh ada sliding door-nya. Terus ini ada sliding door juga, cuma ini versi belum ditutup aja, jadi ini masih kebuka semua. Terus kalau untuk amenities dia masih pakai brand in-house-nya. Nah, ini area wastafelnya. Wastafelnya ada 2 Bobors, jadi nggak perlu rebutan ya. Ini untuk Mr. and Mrs. Terus air mineral disediain juga di sini. Amenitiesnya juga lengkap dan mewah pastinya Bobors tuh. Untuk wastafel ada air panas, air dingin juga. Nah, ini kita intip kotak amenitiesnya. Disediain dental kit, mouthwash, terus loofah sama bath salt, terus hair dryer, pokoknya semua ada ya. Dan ini area lemarinya nih Bobors. Ini tuh kayak apa ya Bobors, tempat dressing room bukan sih ya, kayak lemari lah ya intinya. Ini gede sih lemarinya, kayak satu ruangan gitu. Terus ada bathrobe, ada slipper, ada safe deposit box juga tuh. Dan disediain ekstra bantal. Ini perlu karena nginepnya ekstra person juga gitu kan. Di seberangnya ini baru toilet. Toiletnya belum smart closet sih ya, masih yang manual. Terus di sebelah sini ini kayak make up room ya Bobors. Jadi depan pintu masuk tuh langsung make up room tadi.
Anak-anak udah nggak sabar buat nyemplung dan Bocan juga udah nggak sabar buat kasih tutorial cara pakai Shopback. Pertama, buat bobors yang belum punya aplikasinya bisa download dulu di link yang ada di deskripsi. Kalau udah download, bobors tinggal bikin akun, tapi jangan lupa masukin kode SB Bocan ya. Nanti langsung deh pilih ke menu merchant pilihan dan pilih e-commerce travel favorit bobors. Contohnya nih, bobors bisa pesen hotel atau beli tiket pesawat di tiket.com. Nah, nanti muncul tuh keterangan cashback yang bisa didapat. Bobors tinggal pilih continue to app terus booking seperti biasa. Nanti cashback akan langsung masuk ke akun Shopback Bobors setelah diverifikasi. Cashbacknya ini bisa dicairin jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan 25.000 untuk ditarik ke pulsa dan 50.000 untuk ditarik ke uang cash. Dan enaknya kamar yang Bocan pesan ini bobors, depan kamar tuh kayak langsung kolam renang kan. Cuma ini kolam renangnya tidak private. Jadi kiri kanan tuh ada tamu dan ya kita jaga privacy lah ya. Kita berenangnya tuh Bocan tuh berenangnya cuma berani pas di depan kamar Bocan gitu, nggak berani yang ke sana-sana jauh gitu. Cuma yang kamar Bocan atau enggak kalau misalnya sekiranya tamunya kosong ya barulah Bocan berani melipir karena jaga privasi orang juga. Dan abis berenang di depan kamar, anak-anak tuh masih belum puas, mereka mau ke main poolnya karena main poolnya tuh kan gede dan deket ke pantai kan. Jadi ini kita jalan kaki, kita olahraga ya bobors. Ini selama road trip tuh anak-anak berenang sehari 2 kali. Aduh beneran mereka langsung puas-puasin lah ya, karena di rumah kan gak ada kolam berenang. Jadi tiap ganti hotel ya udah mereka tuh bisa sehari berenang tuh 2 kali di hotel ini, sama pas check out pas check in di hotel baru mereka berenang lagi. Nah ini main poolnya nih, main poolnya tuh gede ya bobors, memanjang gitu. Tapi tetap sih kalau untuk main pool paling gede tuh Apurva kayaknya. Ini memanjang cuma nggak nyampe belakang banget bobors, jadi dia kayak yang udah nggak jauh dari area pantai gitu. Terus di depan poolnya ini udah masuk ke area pantai dan di sini banyak sunbed, daybed, terus banyak payung-payung lah ya buat berjemur atau buat nikmatin suasana sore. Terus setiap sore nih dia kayak ada activity kids, jadi anak-anak yang main di pantai, main berenang apa segala macam, mereka tuh bisa antri buat dapet marshmallow nih tuh. Jadi mereka bakar marshmallow gitu, terus nanti ditaruh di dalam biskuit gitu. Seru sih ya, lumayan lah ya buat cemilan lagi berenang. Nah kalau untuk suasana sore hari di Nusa Dua itu pantainya surut bobors. Jadi kalau pagi baru airnya pasang, baru enak buat ngelihat ombaknya. Kalau pas sore tuh ya itu lautnya segitu doang, jauh ke sana lautnya dan banyak tanaman-tanamannya gitu kan. Jadi anak-anak lebih seneng untuk main ke poolnya aja nih bobors. Nah ini sampai malam mereka masih susah diajak balik ke kamar, masih betah. Tapi pas udah mulai gelap akhirnya ya mereka mau gak mau balik lah ya, karena poolnya juga tutup sekitar jam 7 gitu. Nah ini suasana hotel pas malam harinya, kelihatan megah ya bobors. Terus kalau ini pencahayaan di dalam kamarnya, pencahayaannya tuh juga enak, cocok buat kerja atau istirahat. Terus ini kita mau beli cemilan, mau beli makanan, mau keluar lah ya, mau susu si baby tuh ada yang habis gitulah. Jadi Bocan mau ke minimarket. Dan untuk wilayah Nusa Dua itu banyak minimarket, banyak laundry, terus juga ada beberapa warung makan bobors. Jadi enak sih, nyari apa-apa tuh nggak susah ya, walaupun harus berkendara gitu, tapi seenggaknya tuh nggak jauh bobors. Nah ini Bocan udah balik, udah dapet yang Bocan butuhin. Kita minta antar pakai bagi lagi karena lumayan jalannya. Kita turun lift terus ke meeting point baru diantar pakai bagi. Nah ini nih Bocan tuh tadi beli nasi sama beli cemilan, beli sosis sama beli susu baby juga. Nah yang mau Bocan komplain adalah AC-nya tuh nggak bisa disetting, padahal AC-nya udah dimatiin tapi tetap dingin semalaman bobors. Dan ini internetnya, kalau internetnya no komplain, internetnya kenceng tuh bobors sampai 60 Mbps, enak banget buat upload download. Dan selamat pagi. Pagi-pagi lihat pool, lihat pohon. Terus itu tirainya nggak perlu PR ya, cuma tinggal pencet tombol aja bobors, jadi otomatis. Tuh ini suasana pagi harinya. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya tuh ada di area restonya mereka. Bocan lupa sih ya nama restonya apa. Cuma mereka tuh
buka 2 tempat karena pas kemarin Bocan nginep itu kayak lagi high session ya, pokoknya lagi rame lah okupansinya. Jadi mereka buka 2 tempat biar nggak antri. Cuma tetap aja sih ya Bobors, orang tuh kebanyakan lebih milih di restoran utamanya ini tuh. Padahal udah diinfoin sama mbaknya kita buka di sana gitu, tapi mereka tetap milih di sini. Ya udah sih, sama Bocan juga milih di sini. Terus kerennya mereka tuh ya, tadi Bobors sempat lihat kan tuh ada teh, air minum segala macam. Itu tuh mereka nyediain kayak minuman gitulah buat tamu-tamu yang masih nunggu kursi di dalam. Oke, siap pelayanannya. Dan kalau untuk menu makanannya, wah ini makanannya juga juara banget Bobors. Pilihan menunya tuh variatif banget. Jadi mulai dari makanan western, India, Indonesia, gak usah ditanya lah ya. Ini makanan Indian food. Bocan kurang paham lah ya, karena bukan makanan nasional kita. Terus ini bubur ayam sama soto ayam nih Bobors. Ini kondimennya. Tuh ini ada soto ayam. Terus ini main course untuk makanan Indonesia. Jadi ada kayak sayur lodeh, ada terong balado, ada ikan bakar cabai hijau, terus ada nasi goreng, apa tuh kemangi atau apa gitu. Terus kalau ini nasi lemak nih Bobors. Tuh ini nasi lemak, kondimennya juga banyak. Terus ini ada tahu petis atau kupat tahu gitu lah ya. Pokoknya sebelahan sama gado-gado yang bumbu-bumbu kacang gitu. Nah kalau ini western foodnya nih Bobors. Tuh ini ada sup untuk western foodnya, terus ada sosis, ada hash brown, dan sarapannya mereka itu ini kan buffetnya banyak ya Bobors, tapi kita tuh masih bisa pilih menu ala carte-nya juga. Nah ini tadi yang mbak megang kertas tadi tuh lagi catetin pesanan orang-orang yang pesen ala carte, karena banyak banget yang pesen ala carte-nya juga Bobors. Kita lanjut ke meja selanjutnya. Ini buah-buahan, terus ini pastry sama roti-rotiannya mereka, sama croissant segala macam, cemilan jajanan pasarnya juga lengkap. Ini puas banget sih ya sarapan di sini Bobors. Cuma kalau misalnya dibandingin sama Apurva yang terakhir Bocan inepin, tetap Apurva tuh lebih berani sih. Kalau ini emang lengkap banyak, tapi ya udah gitu, bukan yang kalau Apurva kan berani naro bebek packing, berani naro sushi yang salmon segala macem gitu. Kalau itu di sini nggak ada. Tapi untuk variasi menu ya oke lah. Tetap memuaskan untuk hasrat sarapan di bintang 5 Bocan tuh. Ini menurut Bocan sudah cukup memuaskan. Ini ada roti bakar juga Bobors tuh. Ini toppingnya juga banyak. Dan ini buah-buahannya kita belum lihat ya, tadi bukan buah-buahan, tadi manisan, sorry. Nah ini ada sliced fruit sama ada whole fruitnya. Tuh ada jambu merah, ada jambu kristal, banyak banget. Terus ini jajanan pasarnya. Wah sarapannya bisa habis sejam lebih sih ya, karena banyak yang pengen dimakan Bobors. Kalau ini noodle station, bisa pesen bakso segala macam. Ya ini masih ada lagi di sebelah sini tuh, banyak banget kan Bobors. Yang ngerekam juga sampai capek. Terus ini tuh tantangan banget ngerekamnya, karena kan hotelnya lagi rame gitu kan. Terus pokoknya rame dari pagi sampai siang tuh rame deh sarapannya. Jadi ya berasa, pertama sarapannya berasa kondangan, kedua Bocan juga harus ngerekam. Jadi itu sebenarnya tantangan banget, tapi ya alhamdulillah kerekam semua lah ya. Nah ini sarapan yang udah Bocan ambil, Bobors tuh bisa pesen cappuccino, pokoknya kopinya ada pilihan, terus juga bisa pesen hot chocolate atau apa buat anak-anak. Nah kalau ini adalah menu ala carte-nya. Nah ini Pak Su pesen tehnya pasti teh mahal lah ya, bukan teh yang biasa gitu. Terus ini sarapannya Pak Su. Ini nasi lemaknya enak, Pak Su tuh sampai nambah 2 kali nasi lemaknya. Terus kalau ini menu ala carte yang udah Bocan pesen, Bocan tuh pesen egg benedict, tadi ada salmon smoke-nya di bawah telurnya. Nah abis sarapan kita mau explore fasilitas lainnya. Jadi di sini tuh ada gym, dan gymnya gede banget Bobors tuh ya, dari ujung ke ujung. Ini bukan gede karena pantulan cermin, tapi emang ruangannya gede dan alatnya juga banyak. Dan sekarang kita lanjut mau ke area kids clubnya Bobors. Kayaknya nggak lengkap lah ya kalau kita nggak lihat kids clubnya, karena Bocan selalu liburan bersama Kru Chills. Nah ini ada Ritz Kids.
Jadi kita bisa titip anak-anak ke sini, cuma ada batasan usia berapa gitu yang minimal bisa dititip ya. Biasanya sih yang udah mandiri untuk toilet, udah bisa toilet training baru bisa dititip di sini Bobor. Sebenarnya enak nih kalau misalnya Bocan mau kemana dulu gitu kan. Cuma kayaknya si kakak sama si Mas kurang fun di sini. Lihat deh tuh, mereka disuruh berenang di sini malah pada bengong. Mereka pada bengong padahal udah ada perosotannya. Cuma kalau ini emang panas banget sih Bobor. Kalau playground outdoornya tuh emang panas kan pas siang. Namanya juga pinggir pantai gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kesini tuh cuma sebentar doang. Tapi buat Bobors yang penasaran untuk resort activity-nya, Bobors bisa lihat ini. Dan akhirnya kita mendarat lagi di main pool. Lebih seru di main pool sih emang. Apalagi itu kan ke lautnya deket banget tuh. Nah ini lautnya pasang nih Bobors tuh, cantik banget kan. Jadi pantainya Nusa Dua tuh emang bagus sebenarnya kalau pagi. Kalau sore agak surut jadi kurang dapet ombaknya Bobors. Nah ini mereka bisa lah ya kena ombak dikit-dikit di sini tuh. Terus airnya juga jernih walaupun kadang ada beberapa daun-daun nyangkut gitu, tapi airnya tuh jernih. Nah ini juga yang salah satu yang terkenal dari Ritz-Carlton Bali adalah chapelnya. Tapi ini pas lagi ada yang wedding di Bobors, kita intip sedikit aja ya. Dan abis berenang ke main pool, balik ke kamar, berenang lagi karena kali ini Bocan mau ngajak si babynya buat berenang. Tuh ini enak banget. Salah satu alasan kenapa pilih kamar yang akses pool adalah berenangnya lebih leluasa pastinya. Dan kalau pas ngajak baby kan ganti bajunya deket gitu kan, dari berenang langsung ke kamar langsung ganti baju cepet gitu. Dan tips terakhir dari Bocan sebelum Bocan check out, Bocan mau ingetin Bobors yang hobi staycation atau traveling harus banget sih pakai shop bag. Lihat ya, tabungan cashback Bocan tuh udah sebanyak ini. Dan pas banget nih lagi ada promo Triptastic dari trip.com. Bobors bisa dapat cashback tanpa batas alias tanpa maksimal kalau booking hotel, beli tiket pesawat sampai tiket tur atraksi setiap tanggal 21 sampai 23 dari Juli hingga Desember 2024. Promo ini berlaku ke destinasi manapun dan periode kapanpun. Tapi ingat, promo ini cuma sampai Desember. Jadi mending pesen dari sekarang deh, mumpung harga-harga hotel dan tiketnya masih murah buat liburan berikutnya kan. Oh ya, nggak cuma itu nih, Bobors juga bisa loh dapat cashback lebih besar tiap pekan gajian di tanggal 25 sampai 27 setiap bulannya, dan juga di setiap tanggal kembar seperti 88, 99 sampai 12. Buruan dapetin cashbacknya dengan download aplikasi Shopback, linknya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa masukin kode SB Bocan buat dapetin bonus cashback 20.000 gratis. Belanja dan liburan tapi malah berasa nabung ya cuma di Shopback. Dan sekian review Ritz-Carlton Bali dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang pengen liburan ke Bali dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.